Assalamualaikum, halo, salam sejahtera ya buat kita semuanya. Ini adalah video praktek atau video demo mesin kasir portable atau bisa disebut mesin kasir Android. Tapi sebenarnya tidak hanya Android ya, untuk kios pun ini udah support. Jadi di era modern ini mesin kasir ya semakin berkembang. Ada berbagai jenis pilihan mesin kasir, mulai dari yang manual, semi manual, yang komputer ataupun yang profesional. Dimana si mesin kasir Android ini sudah tidak harus pakai kode produk untuk transaksinya ya. Jadi cukup si layarnya di tap sesuai pilihan produknya yang mau kita jual. Terus laporannya juga udah makin lengkap, makin cepat ya. Jadi begitu di kasir atau di outlet transaksi, si owner udah bisa langsung ngecek di handphone masing-masing ataupun di web browser atau di laptop PC, itu udah ada laporannya lengkap. Si mesin kasir ini sendiri cocok sekali ya untuk berbagai jenis usaha seperti kafe, resto, laundry, retail, car wash, barbershop, segala jenis usaha. Si mesin kasir ini sudah bisa menghandle pencatatan transaksinya. Kasir ini didukung beberapa peralatan ya. Yang pertama ini ada printer thermal ya, printer thermal. Lalu ada scanner barcode. Scanner barcode ini sebetulnya tambahan ya. Ini biasanya dipakai kalau untuk di jenis usaha seperti toko baju atau toko sembako atau retail ya, dimana fungsinya ini untuk mengganti pengkodean, mengganti pencarian ya. Jadi nanti tinggal di scan si barcode di produknya. Tapi biasanya kalau resto, coffee shop nggak pakai seperti ini. Selanjutnya di sini kita punya tablet ya. Tabletnya OS-nya Android, si iOS juga sudah bisa. Lalu ada standing tablet ya, optional juga kalau untuk standing tablet, bisa pakai atau tidak, karena ini hanya untuk tampilan supaya lebih menarik. Selanjutnya kita ada laci uang. Jadi ada kotak safety box ya untuk penyimpanan uang, dimana si laci uang ini udah support ke si aplikasi ini. Jadi dia akan terbuka secara otomatis setelah struk transaksinya di print. Yang pertama tampil saat kita buka aplikasi ini adalah tampilan seperti ini ya. Standarnya di sini ada tulisan SIP ya, buka SIP. Biasanya si buka SIP ini untuk mencatat SIP yang masuk, terus mencatat uang modal atau uang kas. Kita praktekin. Klik buka SIP, si lacinya otomatis kebuka ya. Biasanya kita input si uangnya atau si modalnya, lalu kita catat di sini. Misalkan modal awalnya 300.000, kita masukin uangnya, kita tekan buka SIP. Nah, otomatis dia akan ke layar berikutnya, yaitu tampilan produk ya. Si tampilan produk ini sendiri untuk di mesin kasir Android ini bisa langsung di tap sesuai orderan atau sesuai pesanan ya. Bisa di search juga di sini, namanya kita masukin inisialnya udah langsung keluar ya. Atau bisa juga menggunakan tadi ya, scanner barcode ini. Kita coba. Nah ya, begitupun dengan produk yang lainnya ya, selama ada si barcode ini. Kalau misalkan produk kita mau pakai barcode tapi tidak ada, itu bisa juga kita bikinin.
Lanjut, setelah di input barangnya, di sini ada dua pilihan ya. Bisa disimpan, biasanya kalau di restoran disimpan dulu, dia duduk di meja berapa, nanti kalau selesai baru dibayar ya. Ada juga sistemnya yang langsung bayar. Kita coba langsung simpan dulu ya. Kita simpan, kita kasih keterangan dia atas nama siapa atau duduk di meja berapa. Misalkan ABC, kita simpan. Nah, dia otomatis tersimpan di open ticket ini. Ya, ini udah tersimpan secara otomatis. Oke. Lanjut kita ke transaksi selanjutnya. Misalkan ini ada yang fast food ya. Kalau restoran-restoran atau retail kan sistemnya fast food. Dia langsung scan, atau misalkan langsung tap, langsung bayar. Nah, ini ada beberapa keterangan nanti keluar kalau misalkan si stoknya habis, dia ada keterangan. Klik lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan jenis pembayaran. Dia bayarnya pakai cash, kredit, debit, atau e-payment lainnya. Untuk si e-paymentnya sendiri ini bisa disetting ya. Jadi bisa masukin apa aja yang tersedia di outlet kita. Kalau misalkan bayarnya cash, kita tinggal klik di sini, masukin nominal si tamu atau si konsumen ngasih, misalkan 50.000. Si fungsi kita input nominal ini supaya tidak terjadi kesalahan pengembalian uang ya, karena dia akan ngitung secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Di situ ada uang masuk, ada kembalian, terus dia otomatis ngeprint. Si mesin kasir ini udah bisa ngeprint logo, alamat, sama keterangan barang yang terjual. Plus di sini ada kembaliannya berapa. Selain di print, si mesin kasir ini bisa juga ngeprint atau kirim struk via email ya, paperless ya. Jadi untuk hemat kertas, kita tinggal input di sini alamat email customer, tinggal kita kirim seperti itu. Oke, lanjut kita ke transaksi selanjutnya. Si mesin kasir ini juga sudah mendukung penghitungan secara gramasi atau hitungan berat ya. Contoh ini tepung terigu, begitu kita klik dia minta kuantitas, mau 1 kilo, mau 2 kilo, atau misalkan 0,250, itu bisa ya. Dan selanjutnya nanti kita seperti biasa tinggal bayar atau simpan. Nanti ada keterangan 0,250 kali 15.000, jadi harga per kilonya misalkan 15.000 ya. Kalau untuk harga nanti ini disetting sesuai kebutuhan si outlet. Nah, kita lanjut ke pembayaran yang belum bayar, atau save table atau pending table, atau simpan dulu bisa ya. Yang tadi meja ABC, kita klik open ticket. Nah, dia ada keterangan di situ yang mana yang akan kita keluarin. Contoh yang ini ABC. Nah, dia mau nambah, mau ngurangin, atau mau langsung bayar. Contoh langsung bayar. Lanjutkan, ada beberapa stok yang habis. Karena ini pakai stok, bisa juga. Misalkan pakai OVO. Nah, untuk si e-payment sendiri, si lacinya nggak ngebuka otomatis ya. Jadi lebih aman, karena tidak ada uang cash yang masuk ataupun keluar. Ini ada keterangan OVO ya. Oke. Untuk transaksi pada umumnya kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke laporan. Untuk laporannya sendiri ini bisa di print ataupun dicek di handphone atau laptop si owner. Kita masuk ke SIP, kita langsung ke tutup SIP.
Di sini ada sebelumnya ada keterangan juga ya, uangnya berapa, penjualan kotor berapa, penjualan bersih berapa, pajak berapa kalau mau dipakai ya, pajaknya modal awal berapa, diskon, ini udah lengkap. Mesin kasirnya udah cukup lengkap ya. Oh ya, ini juga bisa ngatur manajemen kas. Tadi kan ada uang masuk ya, modal, ada juga uang keluar di luar penjualan. Contoh misalkan mau gunain uang kas buat bayar listrik, beli gas atau apa, ini juga bisa dicatat di sini. Kita contoh. Misalkan 50.000 beli gas. Selesai, klik pengeluaran. Ini ada keterangan, lacinya ngebuka, kita ngeluarin uang, nanti ini di laporan langsung ke owner, ini ada. Oke, lanjut kita ke laporan. Sekarang tutup sip. Setelah semua selesai, lacinya ngebuka otomatis, kita hitung. Kalau uangnya udah balance sesuai yang ini ada di sini, tinggal input atau enggak atau lebih kita bisa. Nanti ada juga keluar kalau misalkan kurang, itu selisih. Tinggal klik cetak laporan dan tutup sip. Seperti ini hasil laporannya. Ada modal awal, pembayaran tunai, uangnya kembalikan, biasanya ini kalau ada refund ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, jumlah uang tunai ya. Ini ringkasan penjualannya, penjualan kotor, penjualan bersih, ada pajak. Jadi ada penjualan kotor, penjualan bersih. Mesin kasir ini juga bisa ya input harga modal per produk. Jadi total yang ditenderkan sekian, uang tunainya sekian, e-paymentnya sekian. Untuk rincian laporan per produk atau per item itu nanti khusus ada di back office atau di handphone si ownernya. Kita cek. Nah ini ya bentuk laporan di handphone, di laptop atau di website ya, bebas, itu yang penting masuk ke, bisa pakai Google Chrome atau yang lainnya. Jadi si mesin kasirnya dilengkapi laporan secara real time ya. Di sini ada per hari ini ya, 31 Juli. Di situ ada keterangannya. Lalu ada rincian per tanggal. Dan ini bisa diekspor, tinggal diklik ekspor, nanti disimpan filenya. Bisa di-convert ke Excel. Untuk laporan lainnya di sini ada laporan berdasarkan barang. Nah, ini per tanggal 31 Juli apa saja yang keluar. Di sini ada ya. Keterangannya apa saja. Ini barang yang terjual ya. Ini juga sama, bisa diekspor dan di-convert ke Excel. Di sini tersedia ada harga pokoknya berapa, laba kotornya berapa, jual bersihnya berapa. Dan masih banyak ya laporan lainnya sampai ke per struk, per jam, per menit, per transaksi di sini ada. Ini cukup lumayan lengkap untuk sekelas aplikasi jual putus ya. Jadi ini ada dua versi, bisa berlangganan, bisa juga jual putus. Hanya bedanya kalau untuk yang jual putus hanya terdapat satu kasir, jadi tidak bisa kasir dengan nama masing-masing. Tapi kita rasa dan kita sudah pakai ini di beberapa ratus outlet, ini aman ya. Jadi untuk masalah yang satu kasir bila tidak mau berlangganan, itu per sip misalkan satu kasir, nanti setelah tutup sip report itu udah selesai ya, jadi pertanggungjawabannya jelas. Tapi kalau misalkan mau hanya sebatas pakai nama, mau ada 2, 3, 4 gitu kan, itu biaya langganannya $5 per bulan ya, per satu hak akses karyawan. Ini semua aman kok, karena memang si owner bisa langsung cek laporan di handphone atau tablet. Terus untuk yang berlangganan di sini ada inventory ya.
seperti ini: nama saham, penyesuaian stok, produksi, laporan, akunting, back office. Ini dia berbayar. Tapi kalau memang ini tidak mau digunakan, tidak apa-apa, karena memang kebanyakan jenis usaha itu belum sampai ke sini ya, kecuali perusahaan besar itu pasti udah pakai di sini. Tapi rata-rata tetap sih basicnya adminnya Excel. Kalau kontrol stok seperti stok bulat kayak tadi, pencatatan laporan, ini gratis ya, termasuk jual putus, jadi nggak harus berlangganan. Di sini juga ada karyawan, daftar hak akses, ada juga info pelanggan. Jadi si pelanggan ini bisa dimasukin datanya. Nanti ini fungsinya untuk kasih reward biasanya. Ini bisa. Terus di sini juga ada setting dan ada bantuan untuk masalah nanti kedepannya kalau misalkan ada lupa-lupa cara input, cara cetak laporan dan lainnya. Ini sudah disupport ya sama teknisi. Jadi kalau ada apa-apa tinggal hubungi kembali, kita bantu, kita remote bisa ataupun by phone. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video demo kali ini. Hatur nuhun sudah menyaksikan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di WhatsApp atau di komen ya. Oke tetangga, hatur nuhun, salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum.